Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Para siswa sekalian kelas 9 SMP Angkasa Lanu Dosen Sastra Negara Bandung pada khususnya. Pada kesempatan ini saya Agus Sumarwan, guru PAI di SMP Angkasa, akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi iman kepada hari akhir. Baik, sebelumnya saya akan share dulu PowerPoint-nya atau PPT-nya. Para siswa sekalian yang berada pada kelas 9, ini materi-materi di awal semester pertama tentang keimanan, membahas tentang iman kepada hari akhir ya. Mungkin ini proses, nah ini. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Submaterinya adalah kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir. Oleh saya, Agus Sumarwan, saya mengajar atau menjadi wali kelas 9C di tahun 2021-2022. Selamat pagi semuanya, dan apa kabar? Marilah kita awali kegiatan belajar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, atau sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya mari kita baca salah satu ayat tentang kiamat, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Baik, mohon perhatikan untuk para siswa sekalian, dalam belajar itu kita harus persiapkan buku tulisnya dan yang lainnya dengan perlengkapannya, kemudian siapkan juga buku sumbernya, kemudian kalau menggunakan virtual seperti begini, kalian harus menyalakan juga videonya, dan ikuti kegiatan belajar itu dengan sebaik-baiknya. Untuk kompetensi dasar yang pada materi sekarang ini, KD 1, 2, dan 3, dan 4, ini KD 3-nya, KD pengetahuannya adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Itu untuk KD pengetahuan, dan KD keterampilannya adalah menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari kiamat. Ini indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yang dikasih tanda biru, itu yang dibahas pada pertemuan kali ini. Yang KD pengetahuannya adalah pada pertemuan ini kita akan menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar, kemudian membuat peta perjalanan hidup manusia yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tujuan pembelajarannya, peserta didik harus mampu menelaah kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat melalui metode discovery learning sesuai dengan materi yang sudah dibahas. Yang kedua, peserta didik harus mampu menyusun peta konsep perjalanan hidup manusia yang menjelaskan gambaran hari akhir melalui metode discovery learning sesuai dengan materi yang sudah dibahas. Itu tujuan pembelajarannya. Pada pertemuan itu maksudnya ya, kerang N. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas materi tentang pengertian iman kepada hari akhir
dan pertemuan kedua tentang tanda-tanda hari akhir. Maka pada pertemuan ketiga ini, di materi iman kepada akhir, kita akan membahas tentang kehidupan manusia setelah hari akhir. Coba yang kalian ketahui sebelum terjadi hari kiamat, ada apa dulu ya? Nah, silakan kalian perhatikan gambar di atas. Apa yang ada dalam benak kalian ya? Nah, itu kan ada tanda nih ya, ada tanda seperti trompet gitu ya, yang ada di sebelah kanan, seperti itu. Nah, maka kita mengacu kepada tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu ditiup oleh siapa? Yaitu oleh malaikat Israfil alaihissalam. Ditiupnya berapa kali ya? 2 kali. Tiupan pertama hancur alam semesta, dan tiupan kedua dibangkitkan kembali atau disebut dengan ba'ats. Alam yang dilewati oleh manusia itu pada singkatnya memang ada 5 seperti ini. Pertama alam ruh, dari alam ruh ke alam rahim. Kedua itu melalui proses perkawinan. Dari alam rahim ke alam dunia melalui proses melahirkan. Alam dunia ke alam kubur melalui proses kematian atau barzakh, dan dari alam kubur ke alam akhirat melalui proses terjadinya kiamat. Ya. Nah, ini rangkaian peristiwa yang dialami manusia setelah kiamat, artinya setelah ditiup sangkakala. Nah, ini pertama adalah yaumul ba'ats, nah, kedua yaumul mahsyar, ketiga yaumul hisab, keempat yaumul mizan, kelima itaul kitab, keenam al-haud atau telaga, ketujuh jembatan atau syiratul mustaqim, kedelapan syafaat Nabi Muhammad, kesembilan surga, itu maksudnya ya, surga dan neraka. Pertama ada yaumul ba'ats, nih peristiwa sesudah kiamat. Adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil alaihissalam. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Dalilnya Quran surat Yasin ayat ke-51. Yang kedua, ada yang disebut dengan yaumul mahsyar. Adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah dibangkitkannya dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur, kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali akan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah, gitu ya. Yang ketiga, yaumul hisab. Nah, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Ketika itu, amalan baik serta amalan buruk yang telah dilakukan seseorang di dunia akan diperlihatkan dan diperhitungkan. Tujuannya untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan keridhaan Allah atau justru mendapatkan kemurkaan dari Allah. Yang keempat, yaumul mizan. Setelah ba'ats dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab, artinya amal ini dipilih dan dipilah mana yang baiknya, mana yang buruknya. Setelah itu ditimbang, hari penimbangan amal baik dan buruk. Nah, bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan api neraka. Nah, itu ya. Kemudian peristiwanya ini mungkin tidak menyusun ya, tapi sama saja peristiwa sesudah kiamat. Ada yang kelima ini disebut dengan itaul kitab. Diberikannya buku catatan amal baik dan amal buruk. Semua berlutut menunggu dipanggil untuk berhadapan Rob alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya, tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampa lah pikirannya. Kemudian buku catatan amal dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Tuh peristiwa
Ini ya, dahsyat sekali nih. Ya, perilaku kita, amal kita, perbuatan kita dicatat tuh baik oleh malaikat raqib dan buruk oleh malaikat atid. Nah, itu ya. Nah, ini nanti diberikan buku catatan amalnya. Katanya kalau misalkan diberikannya dari depan itu tanda selamat, diberikannya dari sebelah kanan selamat. Tapi kalau diberikannya dari sebelah kiri, itu tanda-tanda tuh tanda-tanda celaka ya. Apalagi kalau sudah diberikan dari arah belakang. Nah, mudah-mudahan ya kita diselamatkan ya. Yang keenam ada al-haud atau telaga. Maknanya banyak ya. Air yang mengalir seperti sungai atau sebuah telaga yang sangat luas. Rasul bersabda sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga yang saling mereka banggakan gitu ya. Mana yang paling banyak mereka kunjungi, dan aku berharap kiranya telagaku yang paling banyak didatangi. Artinya yang paling banyak diminum oleh umat manusia pada saat itu. Artinya kalau misalkan ada kesempatan untuk meminum air telaga, telaganya Rasulullah atau telaganya para nabi di setiap umatnya, itu termasuk umat yang selamat gitu ya. Yang ketujuh, peristiwanya ada Sirat atau jembatan Siratul Mustaqim. Di antara peristiwa menakutkan yang akan kita alami di hari kiamat adalah ketika kita melewati jembatan Siratul Mustaqim yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang menuju ke surga. Ini adalah salah satu peristiwa yang wajib kita imani. Peristiwa-peristiwa ini memang semuanya harus kita imani, mulai dari ba'at. Kalau kita beriman kepada hari akhir, kita pun harus beriman kepada seluruh peristiwa-peristiwa yang ada sebelum, ketika, dan sesudah hari akhir. Kemudian yang kedelapan, syafaatnya Nabi Muhammad SAW atau pertolongan. Syafaat ini bersifat menenangkan situasi dan mempercepat hisab. Karena lamanya berdiri di tanah lapang pada hari kiamat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali beliau, Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Tidak ada seorang pun yang mengingkari syafaat uzma ini. Dan semua pun pasti akan mendapatkan syafaat ini. Nah, setelah syafaat ini diberikan kepada seluruh umat manusia, nanti ada syafaat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, nah, dari berbagai peristiwa yang kita bahas di kesempatan ini, akhir kehidupan manusia yang sebenarnya surga atau neraka, dan ini kekal abadi selama-lamanya, abadan abada ya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang pembahasan materi hari ini? Mudah-mudahan kalian paham ya. Ataukah kalian akan ada yang ditanyakan? Ya, lihat di channel YouTube-nya saja ya. Kalau mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas salah satu pertanyaan berikut ini. Cuman pertanyaannya nanti ketika sedang belajar di dalam kelas ya. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama tentang pembahasan materi ini. Dari awal kita membahas tentang kiamat, tentang pembagian kiamat, tentang nama-nama kiamat, kemudian tanda-tanda kiamat, ada tanda kecil, ada tanda besar. Kemudian ini terakhir kita membahas materi tentang peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat yang kita bahas hari ini. Ya, mulai dari apa tadi, dari awal ada 9 ya. Yang pertama ba'at, yang kedua adalah yaumul hisab, yang ketiga yaumul mizan, kemudian diberikannya buku catatan amal, kemudian kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, dan akhirnya kita ditentukanlah surga dan neraka ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Islam yang beriman kepada hari akhir dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi baik sebelumnya, ketikanya, dan sesudah terjadinya kiamat ya. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan-godaan untuk bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kalau Bapak dan Ibu guru kalian, guru agama memberikan tugas ya. Kemudian semoga sehat selalu,
Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru ya, materi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.